Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fia Hoyrunisa, NPM 1951010516. Saya dari kelas G, semester 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menyetorkan tugas surat Al-Maidah ayat 1 beserta kaitannya dengan ekonomi dan asbabun nuzulnya atau mengapa ayat ini diturunkan. Baik, dimulai saja. Yang pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 1 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum khairu muhilli saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji atau akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yang kedua yaitu kaitannya surat Al-Maidah ayat 1 dengan ekonomi. Pentingnya akad dalam kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam sangatlah jelas dan kaum muslimin sepakat bahwa yang ada di dalam bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kepemilikan individu, kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga kepemilikan negara. Fokus pembahasannya adalah pentingnya akad dalam penetapan kepemilikan individu karena kurangnya perhatian masyarakat tentang pentingnya akad itu sendiri. Landasan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang tadi saya sebutkan, karena bukan nikah saja yang menggunakan akad, banyak sekali. Nah, di sini rukun akad itu dalam bisnis syariah ada 3. Yang pertama, adanya 2 pihak yang berakad. Yang kedua yaitu adanya objek akad, dan yang terakhir yaitu redaksi akad. Beberapa jenis akad dalam menentukan kepemilikan suatu benda atau harta yaitu akad jual beli, akad ijaroh, akad samsarah, dan akad qard. Salah satu akad yang akrab dengan manusia yaitu akad jual beli. Baik, akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan kompensasi menurut konteks syariah. Di sini ada macam-macam akad jual beli. Yang pertama itu pembayaran secara cash, yang kedua pembayaran secara kredit, yang ketiga itu pembayaran secara salam, keempat pembayaran secara istisna, dan yang terakhir pembayaran secara murabahah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari macam-macam akad yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu jual beli secara cash atau langsung, di mana transaksi saat akad pembeli dan penjual saling bertatap muka dan memberikan barang dan uang secara langsung. Jadi jual beli secara cash atau langsung itu pembeli dan penjual itu saling bertatap muka tanpa adanya perantara. Terus yang kedua adanya jual beli kredit, di mana barang diserahkan pada akad dan pembayarannya diangsur, dikredit atau diangsur sesuai perjanjian kedua belah pihak tersebut. Terus yang ketiga ada jual beli salam, di mana transaksi barang yang diserahkan setelah pembeli memberikan harga sesuai kesepakatan. Contoh dari jual beli salam sendiri yaitu jual beli online. Nah, terus ada jual beli istisna. Jual beli ini di mana pemesanan barang sesuai keinginan pembeli. Contoh dari jual beli istisna sendiri yaitu kayak jual beli gaun pengantin dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu adanya jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah menjual dengan menyebutkan modal atau harga awal dan ditambah keuntungannya yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Baik, dilanjutkan saja ke poin ketiga yaitu asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 1 atau mengapa ayat ini diturunkan. Kenapa? Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW pergi melakukan haji. Dalam ayat ini disinggung mengenai haramnya hukum berburu dalam keadaan berihram. Tetapi poin yang paling penting dari surat Al-Maidah ayat 1 ini yaitu tentang perjanjian atau akad.
Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang telah dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Nah, komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim. Pihak lain yang menandatangani juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian. Nah, dari ayat tersebut atau surat Al-Maidah ayat 1 terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik atau yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu kaum muslimin harus berpegang teguh dan komitmen dengan siapapun. Yang kedua yaitu pada musim haji tidak hanya orang yang berhaji dijamin keamanannya, tetapi di kawasan Mekah binatang pun dijamin keamanannya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.